memiliki kompetensi yang cukup, tidak sekedar aktif dan produktif ya, tetapi sudah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Yang putra-putra Pak Jas pernah cerita bagaimana setting BPI kita ya, anak-anak sekalian yang SMA ini termasuk yang putri-putri. Jadi yang SMA ini sudah tidak waktunya kita berurusan pada diri kita sendiri. Nah, ini tolong diperhatikan betul ini. Kalau yang MTS oke lah, memang fokus BPI kita adalah bagaimana kecukupan kebutuhan mereka. Ilmu mereka bertambah, tahfidz mereka bertambah, kemandirian mereka bertambah. Tapi anak SMA tidak zamannya, kita harus lebih dewasa dibanding kebanyakan orang. Maka kita akan latih, kelas 10 oke lah masih baru, tidak apa-apa. Tapi mulai ke kelas 11, 12 Anda harus cukup dengan diri Anda sendiri. Yang namanya cukup sudah tidak bergantung dengan orang lain. Kelas 11 SMA, bangun kok masih dibangunin oleh wali asrama dan sebagainya, itu pertanda Anda belum dewasa. Kelas 12 SMA, kegiatan-kegiatan yang lain harus dioprak-oprak dan sebagainya, itu pertanda Anda belum dewasa. Dan Anda tidak akan sesuai dengan target yang kita inginkan. Karena sekalian, kita bercita-cita, kita punya harapan akan mencetak 500 santri teladan. Sudah pernah tersampaikan? Pernah ya? Yang putri pernah ya? 500 santri teladan itu dari siapa? Dari Anda semua yang ada di sini nih, termasuk generasi-generasi selanjutnya. Dari SMA lah, bukan MTS. Dan itu lebih fokus nanti di kelas 11 dan kelas 12. Santri-santri yang sudah cukup dengan dirinya, sudah beres dengan urusannya, ketika dia sudah beres, sudah cukup dengan dirinya, maka tinggal dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ibarat gelas itu dia sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh berarti tumpahannya harus diberikan kepada orang lain. Maka cara kita mendidik itu adalah salah satu contohnya kelas 12 adalah sudah membina adik-adik yang kelas 7. Itu cara kita. Syukur besok suatu saat kita akan turun. Tidak hanya di kelas 12 tetapi di kelas 11. Dia juga sudah mampu. Ketika kompetensi itu sudah ada, sangat mungkin. Jadi hal ini yang harus betul-betul diperhatikan. Mari kita koreksi diri kita sendiri, refleksi sejauh ini kita sudah cukup tidak dengan diri kita sendiri. Nah, syarat kecukupan yaitu tadi, ketika kita sudah mandiri dengan diri kita, berdaya dengan diri kita sendiri, sudah tidak bergantung dengan orang lain. Semuanya sudah biasa. Maka baru kita bisa mengurusin orang lain. Jangan harap anak-anak bisa bermanfaat kepada orang lain, ngurusi orang lain ketika diri sendiri belum selesai, belum terurus, belum beres, gitu loh. Nah, oleh karena itu termasuk mukoyam ini dalam rangka membentuk itu, nah, kesiapsiagaan, kemandirian dan sebagainya itu supaya kita cukup dengan diri kita, kemudian kita nanti akan siap diterjunkan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di zaman Umar bin Khattab ya. Kisah di zaman Umar bin Khattab. Saya kira mungkin sebagian sudah pernah tersampaikan. Ada 3 pemuda ketika Umar sedang duduk-duduk di masjid, ada 3 seorang pemuda yang mendatangi Umar. Ya, mendatangi Umar. 1 pemuda lusuh diapit oleh 2 pemuda. Waktu itu kemudian 2 pemuda ini yang mengapit pemuda yang lusuh ini menyampaikan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, berilah keadilan kepadaku. Karena sungguhnya orang ini, pemuda ini telah membunuh ayah kami yang kami cintai. Maka kemudian Umar agak kaget dan kemudian menanyakan kepada pemuda lusuh ini, betul apa yang dia katakan? Dia sambil menundukkan kepala mengatakan, betul wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian ditanya, kenapa engkau membunuh ayah dari mereka? Dia sampaikan, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya aku ini seorang pemuda yang dipercaya oleh kaumku. Ya berarti amanah, jujur, aktif tadi ya, bisa menyelesaikan persoalan. Dia sudah mampu bermanfaat untuk orang lain. Padahal seorang pemuda ini, dia sudah dipercaya di masyarakat, menjadi tokoh di masyarakatnya,
bahkan menjadi ini sumber untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, ini luar biasa. Anak-anak nanti kalau sudah pulang, kemudian kok menjadi sumber solusi, sumber problem solving, ya, penyelesaian dari masalah-masalah di masyarakat, maka itu berarti sudah berdaya. Nah, saat itu saya sedang capek, istirahat, kemudian saya istilahnya tambat, ya, saya cencang unta saya. Saya istirahat sebentar, tertidurlah kira-kira begitu. Begitu saya bangun, kok saya melihat unta saya sedang disembelih. Setelah saya tanya oleh bapak itu, ternyata unta saya terlepas kemudian makan ini kebun dari si bapak ini tadi. Karena bapak ini marah kemudian disembelihlah unta itu. Padahal unta itu satu-satunya tunggangan saya. Dia menjadi alat untuk penyelesaian tugas saya. Dia menjadi alat untuk amanah saya ini tertunaikan. Maka saat itu saya khilaf dan marah, kemudian saya bunuh ayah ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, mendengar ceritanya ini Umar juga mikir juga, ini pemuda kok apik men. Kira-kira begitu. Meskipun dia sudah membunuh. Maka Umar kemudian menawari tawaran. Tadi yang dua pemuda mengatakan, "Wahai Umar, wahai Amirul, kau sudah mendengar ceritanya. Segera jatuhkan qisas untuknya." Maka Umar karena kasihan kemudian memberikan solusi. "Wahai saudaraku," dua pemuda tadi, "bolehkah saya yang menanggungnya? Saya yang membayar diatnya, saya yang menanggung, yang membayar dosanya atas membunuh orang tuamu." Maka dua anak tadi, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh saya sangat mencintai ayah kami. Dan itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Jiwa harus ditebus dengan jiwa." Maka waktu itu mereka tetap bersikeras untuk agar pemuda lusuh ini kemudian dibunuh, dikisas oleh Amirul Mukminin. Setelah tidak ada cara yang lain, maka ketika Amirul Mukminin bingung mau memberi solusi apa lagi, saat itu justru dari pemuda lusuh itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, laksanakan hukum Allah. Laksanakan kisos, karena sungguhnya yang betul seperti itu. Tapi kalau diizinkan, saya minta izin 3 hari penangguhan. Karena ini hutang, ini tanggungan saya. Ini bentuk tanggung jawab saya. Saya akan selesaikan dulu urusanku. Saya akan selesaikan dulu urusanku, baru nanti setelah 3 hari saya akan datang lagi ke sini." Umar antara percaya dengan tidak percaya. Kemudian ditanya, "Wahai pemuda, apakah tidak ada orang lain sih yang bisa menyelesaikan urusanmu?" "Tidak ada ya Amirul Mukminin. Biasanya saya yang menyelesaikan. Dan tidak mungkin untuk memberikan kabar kepada mereka." Oke, kalau begitu, apa jaminannya? Jaminannya Allah dan Rasulnya. Masih mikir-mikir. Tapi kemudian saat itu datang juga seorang pemuda dari belakang, yang dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya menjadi jaminannya." Siapa dia? Siapa? Siapa yang menjadi jaminannya itu? Halo? Siapa? Tidak tahu. Ini juga pemuda yang luar biasa, tidak hanya aktif. Ini dari Eropa. Eropa yang dia mendapatkan cerita dari buku-bukunya bahwa nanti akan ada seorang nabi akhir zaman, maka dengan kegigihannya kemudian dia mendatangi Rasulullah. Siapa dia? Tidak tahu juga. Ini adalah orang pemuda yang memberikan ide cerdas ketika perang Khandaq. Salman Al-Farisi. Jadi anak sekalian, ide perang Khandaq itu adalah kecerdasan Salman Al-Farisi. Di saat kepepet, Rasulullah perbekalannya sedikit, orangnya sedikit, terkepung. Saat itu Rasulullah mengumpulkan orang-orang, baik pemuda maupun tua-tua, memberikan ide apa yang harus kita lakukan. Pemuda itu yang memberikan ide, karena kecerdasannya, keaktifannya, aktif belajar, keterlibatannya di dalam masyarakat dia bisa. Wahai Rasulullah, tidak ada cara yang terbaik kecuali kita bertahan saat ini. Karena dalam kondisi kita tidak kuat. Gimana cara bertahan? Ini luar biasa, gimana cara bertahan? Yang lain bingung, tidak ada sejarah itu menggali parit, bertahan menggali parit di Jazirah Arab waktu itu. Maka Salman mengusulkan gali parit. Ya Rasul. Anda kalau baca sejarah di Google itu,
Itu ukurannya nak, itu dalamnya itu 5 meter, kemudian lebarnya 8 meter. Coba bayangkan, menggali parit di gurun pasir itu sehingga kuda tidak berani lewat. Hampir 3/4 kota Madinah waktu itu. Karena yang 1/4 adalah bukit, sudah tidak mungkin dilalui. Maka dibagi-bagi kelompok. Saya kembali ke Salman dulu biar tambah pengalaman ya, tambah literasi. Dibagi-bagi kelompok. Apa yang terjadi? Kalau Anda dibagi kelompok, kira-kira Anda pilih kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa kira-kira? Salman kan, mesti kan? Karena dalam pikirannya, kalau kelompoknya Salman mesti beres ini. Karena dia sudah berpengalaman. Maka hampir semua sahabat itu milihnya di kelompok Salman, pengennya. Tapi Rasulullah tidak diadil. Dia pisah-pisah. Dan tahukah anak sekalian, yang dianggap kelompok paling mudah, karena di situ ada Salman, ternyata Allah datangkan ujian lebih besar. Justru kelompoknya Salman inilah yang kemudian ada batu besar yang tidak bisa dipecah kecuali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah tiftah nubuwah yang kemudian kemenangan Muhammad Al-Fatih. Salman seorang pemuda luar biasa. Dia harus berjalan jauh dari Eropa ke Arab untuk ketemu dengan Kanjeng Nabi. Maka Salman waktu itu juga begitu. Wahai Amirul Mukminin, saya menjadi jaminan pemuda ini. Salman, kenapa kau berani begitu? Sudah kau pikir? Ini resikonya, kalau dia tidak datang nanti 3 hari, kau yang akan disembelih. Kau yang sebagai, tidak apa-apa Salman. Dari mana kau punya keberanian seperti itu? Ya, hati saya sama dengan kamu. Karena engkau sepertinya juga percaya dengan pemuda ini. Maka betul nak, akhirnya Samal menjadi penjaminnya. Pemuda ini kemudian minta izin untuk menuntaskan tanggung jawabnya, amanah yang diberikan kepadanya. Hari pertama biasa karena masih hari panah. Hari kedua masih biasa juga karena menjanjikan 3 hari. Hari ketiga orang-orang sudah berkumpul menantikan kejadian ini, terutama orang-orang munafik juga karena mereka akan melihat bagaimana kejadiannya. Siang, sore, hampir sore tidak datang juga. Salman sudah siap juga di situ, siap untuk menggantikan kisosnya. Maka ternyata ketika sebelum matahari terbenam, datanglah dia terseok-seok dengan kecapean yang luar biasa, energi terakhirnya. Maka kemudian mereka bertakbir karena melihat kebanggaan pemuda ini memenuhi janjinya. Maka kemudian diambilkan minum oleh Umar, kemudian ditanya, kenapa kau terlambat sampai mau malam seperti ini? Dia sampaikan, wahai Amirul Mukminin, mohon maaf. Ini unta yang saya tunggangi sampai kehabisan bekal. Dia sudah tidak bisa jalan, maka saya tinggal. Setelah itu kemudian saya berlari, saya harus jalan sendiri ke sini sampai alhamdulillah sampai tepat di sini. Sekarang datangkanlah kisosnya. Saya heran kepadamu, kata Umar. Kau masih muda seperti itu, tapi luar biasa kemampuanmu untuk menepati janji, ya, menyelesaikan amanah yang diberikan oleh kaummu. Apa yang menjadi motivasimu? Dia hanya menyampaikan, wahai Umar, agar sejarah ini mencatat bahwa saat ini masih ada pemuda yang kesatria yang memenuhi janji. Agar tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa sudah tidak ada pemuda lagi yang bisa memenuhi janjinya yang tidak kesatria. Maka kemudian orang-orang yang hadir di situ bertakbir Allahu Akbar. Kemudian Umar bertanya kepada Salman, wahai Salman, kenapa engkau berani menjamin orang yang tidak kau kenal sama sekali? Wahai Amirul Mukminin, saya hanya berkeinginan agar tidak ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang sayang kepada saudara muslimnya. Tidak mau menolong, memberi bantuan kepada saudara muslimnya yang membutuhkan meskipun dia tidak dikenal. Maka mereka kemudian takbir melihat suasana ini. Kemudian yang terakhir, akhirnya 2 pemuda itu pun kemudian mendatangi Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya sudah tidak menuntut untuk dikisos lagi. Kenapa semudah itu engkau mengatakan padahal sebelumnya engkau ingin pemuda ini dikisos. Maka 2 pemuda ini mengatakan, wahai Mukminin, kami hanya berkeinginan agar orang sudah tidak mengatakan lagi bahwa tidak ada seorang muslim, seorang pemuda muslim
yang mampu memberi maaf kepada saudaranya yang lain. Ini luar biasa. Sama-sama pemuda, tetapi luar biasa. Yang satu produktif menyelesaikan urusan umatnya, bahkan resikonya harus nyawanya sendiri. Yang satu membela teman saudaranya meskipun tidak kenal. Yang satu pun mudah memaafkan. Inilah pemuda-muda yang kita harapkan anak sekalian. Jadi tidak sekedar aktif dan produktif, tetapi dia mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itulah santri teladan, 500 santri teladan yang akan kita ciptakan. Dan insya Allah dari tahun ke tahun sudah ada beberapa santri teladan yang kita ciptakan. Hanya angkanya menunggu saja. Sampai 2030 nanti ada 500 santri. Jadi anak-anak sekalian, punyalah obsesi, punyalah perjuangan, kesungguh-sungguhan. Saya adalah satu dari 500 santri teladan yang akan diciptakan oleh Al-Hikmah. Sanggup? Allah Akbar.